Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Catatan Horor. Kali ini saya akan membacakan cerita dari akun Twitternya Creepylogy yang berjudul Kuntilanak di Dalam Lemari. Sahabat horor, sebelum kita dengarkan cerita kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Catatan Horor. Bagi sahabat yang punya pengalaman horor dan ingin kami bacakan ceritanya, boleh menghubungi kontak admin kami. Untuk sahabat yang ingin membaca langsung cerita ini, bisa klik linknya di kolom deskripsi. Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Baik sahabat, langsung saja kita dengarkan cerita horor kali ini. Kuntilanak di Dalam Lemari. Bapakku punya pusaka, bukan aji-aji, hanya semacam benda yang katanya diwariskan secara turun-temurun. Bentuk pusaka itu yang sesungguhnya tidak jelas, karena aku belum pernah melihat isinya. Bentuknya bulat, dalamnya konon dililit serat-serat kayu, lalu dililit kain, luarnya dibungkus tas kulit. Keberadaan benda itu baru ku tahu waktu aku menuju masa remaja. Abangku yang sulung akan pergi ke Kairo untuk kuliah. Lalu bapak menyelipkan buntelan kulit itu untuknya. Katanya supaya jauh dari mara bahaya. Tetapi ditolak mentah-mentah, malah diceramahi panjang-panjang. Ketika aku SMA, abangku nomor 2 berangkat ke Madinah. Lagi-lagi bapak mempromosikan pusakanya. Lagi-lagi ia ditausiahi anaknya. Bahkan abang sampai menangis memohon agar bapak membuang benda itu supaya tidak masuk jahanam. Tetap saja masih dia simpan. 3 tahun berikutnya giliran aku, anak bontot. Aku tidak pergi jauh-jauh, hanya ke Jawa. Juga aku tidak mau kuliah agama, melainkan ilmu alam. Satu malam sebelum berangkat, bapak bicara denganku, memberi nasihat apa yang boleh dan yang tidak, dan juga apa saja yang harus. Di bagian penutup, dia menawarkan pusaka yang keluar 3 tahun lalu. Aku bingung, bapak tampak sangat berharap ini menjadi kesempatan terakhir. Jika aku tolak, ia harus bikin anak lagi, merawatnya sampai besar lalu merantau. Persoalannya, ibuku sudah menopause. Kalau tetap mau, dia harus kawin lagi. Gila saja. Namun, masalah terbesar sebetulnya adalah aku, yang tidak pernah bisa menolak maunya. Jadi, malam itu terjadilah serah terima pusaka. Setelah itu aku bertanya, sebenarnya ini berisi apa? Batu, ujar bapak disertai lirikan bangga. Cuma batu? Ya memang batu. Kenapa harus dikuel-kuel begini? Batu kan gak gampang pecah. Bapak juga dulu tanya begitu, tapi gak dikasih jawaban. Gunanya buat apa? Buat pegangan. Tinggal disimpan saja, banyak tanya. Boleh dibuka? Bapak malah melototkan mata, lalu mendengus dongkol, berarti tidak boleh dibuka. Cara merawatnya bagaimana? Ku sambung lagi. Sudah, bawa saja, simpan di mana? Lemari, rak buku, dompet, atau terserah. Jangan-jangan batu berlian, gurauku. Bapak malah mengulek ubun-ubunku sampai terasa puyeng. Aku lahir dan besar di Celebes, tetapi bapakku orang Jawa. Merantau kemudian bertemu gadis yang dikiranya orang Bone. Sampai ia tahu beberapa bulan sebelum menikah, ternyata gadis itu juga orang Jawa. Nah, sebelum berangkat ke Sulawesi, ia dibekali benda pusaka tersebut. Yang dia dengar usianya sudah 5 generasi, mungkin saja lebih. Bahkan mungkin saja itu hanya dilebih-lebihkan.
Terkait manfaatnya, entahlah, uang lebih bermanfaat atau setidaknya ilmu, dan ilmu bermanfaat untuk mencari uang. Aku sendiri tidak percaya dengan itu, semata-mata untuk menyenangkan bapak. Lagi pula jika abangku kembali dari Kairo atau Madinah dan mereka menceramahi bapak, aku tinggal bilang barangnya ada padaku. Mereka pasti giliran mengincarku, kalau perlu dengan menangis sebelum akhirnya memaksa agar benda ini segera dibuang jauh. Kalau sudah begitu, gampang saja, aku tinggal membuangnya. Pada hari itu aku sampai di Jawa. Pesawat mendarat di suatu kota dan di kota ini pula lah aku belajar. Namun yang paling pertama ialah tempat tinggal. Dengan bantuan sahabat abangku yang sangat baik hati, banyak hal jadi terasa mudah. Aku menyewa kamar di sebuah rumah milik penduduk setempat. Seorang ibu yang bicaranya kelihatan terpelajar. Suaminya sudah meninggal. Ia hidup bersama putri dan menantunya yang datang dari Takengon. Oleh pemiliknya, aku ditempatkan di bagian belakang. Satu kamar yang lapang dan bersih. Dan rumahnya masih terawat betul. Kendati ia dibangun oleh kakek buyut sang pemilik rumah sebelum leluhurnya itu. Di rumah ini hanya 3 kamar yang disewakan. 2 kamar lainnya juga dihuni mahasiswi. Masing-masing terpaut 2 dan 4 semester denganku. Mereka baik dan ramah, sebaik pemilik rumah memperlakukan semuanya. Belakangan aku mengerti rumah ini seperti pesantren. Keluarga Ibu Haryadi sangat disiplin beribadah maupun apa saja. Perempuan biasa sholat di musola milik Aisyah di dekat rumah dan mengaji Al-Quran di rumah tiap malam dan ba'da subuh. Seiring bergulirnya waktu, aku jadi ikut kebiasaan mereka. Adapun pusaka Bapa, biar saja di tempatnya. Aku menaruhnya di dalam laci lemari dan tidak pernah mengingat-ingat lagi. Namun, beberapa kejadian yang berlangsung di kemudian hari membuat benda itu kembali perlu diingat. Saat itu masih sore. Sehari sebelum akhir pekan, aku sendirian di kamar sejak siang. Lalu ku dengar langkah berderap. Pintu kamar sebelah terbuka. Kak Mayang sepertinya sudah pulang. Terpaut 15 menit, aku meninggalkan kamar untuk mandi. Pintu kamar mandi terlihat dari kejauhan tampak tertutup, tetapi rasanya di sana kosong. Jadi aku berjalan pelan-pelan. Begitu semakin dekat, rupanya pintu itu terbuka. Kak Mayang keluar, baru selesai mandi. Rambutnya tenggelam di dalam handuk yang dikual-kual. Aku berhenti, dia pun berhenti. Sesaat kemudian, ditariknya handuk dari kepala. Pada waktu itulah, ia menjerit, jeritan nyaring yang mengagetkan. Mungkin saja kehadiranku terlalu mengejutkan. Lalu aku minta maaf secepatnya. Tapi ini aneh. Alih-alih tenang, gadis itu malah kian nyaring. Dan ia seolah ingin menghindar. Berbalik ke kiri, lalu siap berlari. Sialnya, lantai terlalu licin. Ia terpeleset sebelum terbanting bersama teriakan yang terakhir. Kak Mayang pingsan. Beriringan dengan itu, Bu Haryadi datang. Dia terkejut dan meminta bantuanku membawanya masuk ke kamar. Kemudian, ibu kos memintaku menjelaskan kejadian itu. Aku ceritakan saja apa adanya. Saya juga heran, Bu, tahu-tahu dia histeris begitu. Tidak terlalu lama, Kak Mayang pun sadar. Tangannya langsung memegangi kepala. Mungkin masih terasa pusing karena jatuhnya tadi cukup keras. Dia bertanya tentang yang menimpanya. Kujelaskan bahwa ia terpeleset dan jatuh dekat kamar mandi.
Tetapi dia segera mengingat kejadian menurut versinya. Dia menatapku sebentar, lalu memintaku mendekatkan kepala. "Jangan bilang siapa-siapa. Aku ingat tadi aku lihat kuntilanak waktu keluar dari kamar mandi." Aku hanya diam. Bu Haryadi mendekat dari belakang, dan ia bersyukur anak kosnya sudah siuman. "Kenapa kamu, Nak? Dengar-dengar kamu terpeleset dan jatuh." Kak Mayang tersenyum malu. "Perlu diperiksa, Nak?" "Enggak apa-apa, Bu. Tadi aku cuma buru-buru." Ibu kos memilih tidak memperpanjang kejadian itu, meski aku sudah cerita dengan versi yang sebenarnya. Seperginya pemilik rumah, Kak Mayang menyebar ceritanya yang belum tuntas. "Kamu percaya dengan hal itu?" "Kuntilanak? Aku percaya. Itu mengerikan. Wajahnya itu seperti lembek. Tapi, aduh, aku jadi ingat lagi." "Nggak perlu mengingatnya, Kak. Kamu istirahat saja." "Tetap saja, itu sangat seram," katanya. "Kamu pernah melihatnya sebelum tadi?" Dia menggeleng, tetapi setelah itu mengucapkan teorinya tentang rumah lama. "Ini rumah berumur 100 tahun. Kamu pikir saja sendiri apa yang bisa terjadi." "Wah, begitu ya. Kebetulan aku ingin mandi. Mau kutemani? Maksudnya, aku tunggu di luar," ucap Kak Mayang. Tentunya aku menolak kebaikannya. Kemudian ia hanya berpesan hati-hati. Ketika aku di dalam kamar mandi, Kak Mayang memanggilku tepat di depan pintu. Sembari ia bertanya, "Tadi kamu melihatku kepeleset?" "Iya, Kak, aku melihatnya. Rasanya aku gak melihat siapa-siapa kecuali si dia itu." Aku berpikir cepat untuk menghasilkan suatu kebohongan. Ku jawab, "Aku baru ingin keluar kamar, lalu ada suara keras dan teriakan kamu." Padahal dia dan aku berjarak 2 meter. Entahlah, boleh jadi sosok itu berdiri menghalangiku, atau ia membutakan pandangannya, atau mana mungkin. Lama-kelamaan, kejadian itu dengan mudahnya dilupakan. Aku tidak pernah diganggu. Demikian pula yang lain. Di samping itu, rupanya sebelum peristiwa sore itu tidak pernah terjadi keanehan. Bu Haryadi sendiri tutup mulut. Satu bulan kemudian, malam hari, selesainya mengaji dan sholat isya. Hujan turun sangat deras, tetapi aku ingat ada jemuran yang belum diangkat. Aku berlari ke belakang, di mana pakaian digantung sepanjang hari. Setelahnya aku kembali melewati bagian agak terbuka dan redup, tempat perkakas dan apa saja yang tidak terpakai. Kebetulan Kak Sulis muncul dengan berlari. Ia tiba-tiba berteriak hingga kehabisan suara, lalu balik badan dan kembali dengan pontang-panting. Sampai di rumah, Kak Sulis bertanya, "Kamu habis dari mana?" "Ambil jemuran, Kak." Dia mengawasi bawaanku yang bertumpuk. "Kamu ambilkan bajuku?" "Iya, ini sekalian saja daripada basah kuyup. Tapi masih campur-campur. Aku pisahkan dulu ya." Kemudian ia menunjukkan dirinya tidak terlalu acuh pada pakaiannya, malah menodong. "Kamu gak melihat apa-apa?" "Apa-apa itu maksudnya apa?" "Jadi emang gak lihat apa-apa?" "Enggak, tapi aku melihat kamu berteriak di dekat gudang lalu balik arah." "Aku lihat kuntilanak, Sheila." "Di mana kuntilanak?" Rupanya Kak Mayang sudah bergabung dengan percakapan itu. Aku dari tadi langsung ingat peristiwa yang lalu. Semalaman kami bertiga jadi mengulas kuntilanak, dan bukan cuma kuntilanak, melainkan pocong, genderuwo, dan nama-nama yang lain. Cerita setan asik juga kalau diulas bersama-sama,
entah kalau sendiri. Bahkan aku sampai ketiduran di kamar Kasulis. Pada malam harinya aku terjaga dari tidur, karena rupanya tidur berdempet-dempet 3 orang itu tidak nyenyak. Pukul 12 malam, pelan-pelan aku bergerak keluar agar tidak membangunkan yang lain. Sebelum pulang ke kamar, aku lebih dulu mampir ke kamar mandi untuk melakukan hal yang biasanya. Rumah terasa sunyi. Aku tidak memikirkan banyak hal, sebab aku masih merasa ngantuk. Kemudian aku berjalan pelan, dengan kepala menunduk. Pikiranku sudah berada di atas kasur, tetapi kamar terasa amat jauh. Hingga tiba-tiba terdengar suara membuatku seperti digebuk. Saat itu juga pandangan langsung terang. Selanjutnya aku tambah sadar bahwa itu bukan suara, tetapi bunyi yang asalnya dari kamarku. Tidak jelas itu bunyi apa, hanya semacam bunyi kayu. Tiba-tiba aku mulai ragu, tetapi aku tahu tidak mungkin pula berdiri lama-lama di luar kamar. Akhirnya dengan was-was aku membukakan pintu. Ketika aku lihat, di dalam tidak ada siapa-siapa, melainkan pintu lemari tampak bergerak pelan dengan sendirinya. Jujur aku tidak siap. Percaya pada benda pusaka dan percaya dengan gaib itu 2 hal yang berlainan. Aku segera memutuskan tidak mau tidur sendiri. Lantas aku kembali ke kamar Kasulis, membuka pintunya dengan hati-hati. Namun aku melihat mereka ternyata tidur dengan kaki dan tangan terbentang. Aku hanya bisa menelan ludah. Kelihatannya sudah tidak ada lagi tempat untuk orang ketiga. Akhirnya aku terpaksa kembali ke kamar. Untuk satu alasan, pintu sebaiknya dibiarkan terbuka. Tiba-tiba aku teringat cerita-cerita horor yang diceritakan oleh Kak Mayang. Katanya beberapa area di kampusku konon teramat angker. Dan kisah itu sekarang terkilas, walaupun kampus dan rumah Bu Haryadi sama sekali tidak berhubungan. Namun yang paling mengganjal otakku justru benda titipan bapak. Kebetulan atau tidak kebetulan, ia tersimpan di dalam lemari, dan pintu lemarinya tadi bergoyang tanpa sebab. Pikiran ini tiada henti mencemaskan terlalu banyak soal. Semakin jauh aku malah mengira bukan rumah ini yang menyebabkan beberapa kekagetan, tetapi benda titipan bapak. Aku harus membuangnya besok, gumamku di atas kasur meski tidak yakin. Namun dalam suasana sunyi, tiba-tiba terdengar, "Jangan dibuang, Nak." Astaga, siapa yang membisikkan itu? "Jangan dibuang, Nak." Suara itu melirih amat dekat dari telingaku. Rupanya memang batu itu yang menjadi sebab. Mungkin saja itu benar bertuah, yang artinya dijaga oleh jin seperti benda-benda serupa lainnya. Pelan-pelan aku mengatur napas dan pikiranku. Kemudian berkata seorang diri, "Baiklah, aku gak akan membuang batu itu, tapi aku mengembalikannya untuk Bapak." Itu terjadi begitu saja. Merinding setengah mati begitu pintu kamar dan lemari secara bersamaan dibanting. Aku menangis, meronta-ronta. Rupanya aku lebih ciut daripada yang kukira sebelumnya. Tidak terhitung berapa kali aku meracau, menyebut siapa saja yang ada di dalam pikiran, dari nama Tuhan sampai nama menantu Bu Haryadi. Akan tetapi rasa takutku justru makin menggumpal. Lalu secara tiba-tiba seperti kilatan petir, wujud itu rupanya telah berdiri di sebelah lemari. Mulutku sontak menganga, mataku dan matanya saling bertaut. Terkilas dalam kepala ucapan Kak Mayang tentang lembek pada sore hari itu. Namun selebihnya aku tak ingat lagi. Benda itu berhasil dibuang dengan cara yang teramat rumit dan perlu waktu. Bapak awalnya menolak, tetapi jarak yang jauh menguntungkan aku dalam membuat keputusan.
Tentang yang kualami malam itu baru dapat diketahui keesokan malamnya. Kata Kak Mayang dan yang lainnya, aku berusaha menghancurkan apa saja. 1 pekan setelah benda klinik itu dibuang, aku harus pulang karena dikabari ibu bahwa bapak mengalami pendarahan. Dia hanya bertahan semalam di unit intensif sebelum meninggal pada pagi harinya. Sahabat horor, demikian cerita kali ini. Simak terus channel Catatan Horor untuk mendengarkan cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.